Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Berkenaan dengan itu, sejumlah strategi terkait perbaikan kualitas alutsista pun mulai gencar direalisasikan. Dalam pameran persenjataan bertajuk Indo Defense Expo and Forum 2022, yakni pada 2 hingga 5 November lalu, Kementerian Pertahanan RI yang diwakili Kepala Badan Sarana Pertahanan resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk mencapai level pertahanan yang maju, kuat, dan berdaya saing sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Setidaknya Rp67,5 triliun telah dikucurkan Kementerian Pertahanan untuk memperbaiki kendaraan aparat militer, penambahan jumlah armada, hingga pengembangan teknologi berbasis militer. Dan berikut kebijakan terbaru dan kerjasama Kemhan RI dalam memperkuat pertahanan. Pertama, perbaikan 41 kapal perang. Demi menunjang performa TNI Angkatan Laut, sebanyak 41 kapal perang akan mengalami perbaikan. Dan terkait hal ini, sedikitnya ada 7 jenis kapal yang akan dipoles dalam proyek ini. Di antaranya ada Fast Patrol Boat Class, Parsim Class, Corvette Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan MRAF Bung Tomo Class. Kapal-kapal itu nantinya akan dipasangkan teknologi mutakhir yang akan semakin mempertajam taji Angkatan Laut. Mengutip kemenhan.co.id, proyek ini akan berfokus pada perbaikan sistem atau ship conversion. Dan rencananya bakal ada pemasangan roda permukaan ke permukaan, penambahan senjata yang terintegrasi dalam sistem manajemen tempur, dan repowering demi mengembalikan fungsi pokok sebagai kapal tempur utama. Sementara itu, sistem navigasi dan komunikasi akan ditingkatkan untuk armada kapal cepat rudal dan perusak kawal rudal. Yang kedua, 6.000 motor listrik untuk TNI dan pembelian rudal dari Turki. Berikutnya, Kemenhan juga menjalin kerjasama pengadaan 6.000 motor listrik dengan PT Line Industri Persero, anak perusahaan dari PT Altran Indonesia, di mana kendaraan tersebut akan diperuntukkan kepada 3 matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan Roketsan dari Turki perihal pembelian rudal Kan Missile System yang memiliki jangkauan tembak sejauh 80 hingga 250 km. Dikutip dari situs roketsan.co.tr, bobot rudal Kan mencapai 2.500 kg dengan diameter 610 mm. Ia dapat diluncurkan dari 8x8 barel roket launcher. Bukan rudal Kan saja, senjata lainnya yang turut dipesan antara lain Roketsan Trisula O Missile System, Trisula O Weapon System, Trisula U Missile System, Trisula U Weapon System, serta Atmega Missile at FMBNW LPV and OPV 90M. Kemudian penambahan armada kapal tempur dan peningkatan teknologi. Selanjutnya, Indonesia telah menaikkan kontrak dengan sejumlah perusahaan untuk pengadaan kapal tempur, salah satunya PT Pindad. Adapun kapal tersebut meliputi kendaraan taktis 4x4 Morino MV Cruiser Pindad, kendaraan tempur Anoa 6x6, mortir, peluru, dan juga senjata. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan Havelsan, Turkiye, PT Noatus Shipyard, dan PT Tesco Indo Maritim untuk penambahan armada kapal perang. Adapun kapal yang dipesan antara lain CMS OPV 90M Warship atau kapal perang patroli 90 meter. Kemudian ada CMS atau KCR 90M Warship atau kapal cepat rudal 90 meter. Dan ada CMS Frigate Warship atau kapal perang frigate. Terakhir, Kemenhan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan Turki lainnya untuk menghasilkan inovasi perangkat keras dan lunak dalam sistem pertahanan militer Indonesia. Kerjasama dimulai dengan pengembangan shooting simulator, parachute simulator, dan flight simulator. Hal ini pun penting dilakukan untuk menunjang ketahanan aparat militer Indonesia, aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan berbagai pasukan khusus.